Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan tentang benarkah dia sudah lupakanku saat ini. Oke, so kita baca doa menurut kepercayaan masing-masing. Insyaallah apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat ya situasinya dia dulu ya, situasi orang yang kalian dealkan. Ada the Knight of Pentacles, Three of Cups, Ten of Pentacles, okay, Page of Wands, wow, the Queen of Pentacles. Oke, di sini aku lebih lihat dia identik dengan situasinya keuangan ya. Jadi dia coba ingin memperbaiki ya tentang kebahagiaannya dia. Jadi dia coba untuk bekerja keras, belajar setia, belajar bertanggung jawab ya, karena dia menginginkan kembali dengan kamu. Di sini aku lihat. Tapi memang apa yang dia kerjakan saat ini ada orang ketiga ya. Jadi dia coba memanfaatkan kebahagiaan dia dengan orang ketiga ini demi kestabilan hidupnya dia sebelum kembali ke kamu. Karena dia memandang kamu ya sudah sukses dibandingkan dia. Dia mendengar kabar atau dia dapat info tentang kamu yang sudah bisa dewasa dalam menghadapi kehidupan, menerima, dan juga di sini dia mendengar kabar kamu sudah komitmen dengan karir kamu atau sebuah hubungan. Ya. Jadi situasinya dia ini coba untuk stabilkan lagi keuangan dia, tapi masih tetap berselingkuh. Ya. Masih tetap ada orang lain. Ya, karena di sini dia banyak penyesalan ya. The Page of Cups, Ace of Swords, and the Five of Cups, and the Empress. Aku lihat ya. Ya, dia ingin kembali sama kamu, ingin minta maaf, ingin menjelaskan tentang masa lalu yang penuh dengan kesedihan, yang penuh dengan drama, yang penuh dengan kekacauan ya. Di sini aku lihatnya. Dan situasinya dia memang sedang menikmati kehidupan, tapi ada tujuan ya. Dia dengan orang ketiga ini untuk menstabilkan keuangan dia karena dia ingin kembali dengan kamu. Itu rencananya dia. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang generous, baik, setia, bahkan kamu pekerja keras ya. Di sini dia melihatnya. Jadi dia ingin mencapai lagi cita-citanya dia, bahagia dengan kamu lagi, tapi memang dia harus memperbaiki sifat perselingkuhannya dia ya. Di sini kita lihat tentang, sebentar ya guys, kita lihat tentang benarkah dia sudah lupakanku. Ya, di sini aku lihatnya ada the Star. Wow, banyak banget ya.
ada the star, the king of pentacles, the king of swords, I don't think so, yeah, and the five of pentacles. Dia belum bisa lupain kalian, belum ya, karena aku lihat dia masih memikirkan kalian, tapi coba untuk dibawa positif ya. Dia tahu dia sudah kehilangan kesempatan dia untuk sukses. Dia merindukan kamu yang benar-benar bertanggung jawab, setia, bahkan baik banget bagi dia, dan seseorang yang selalu bisa diajak organize, yaitu bisa diajak kerjasama. Dan di sini memang dia situasinya coba untuk memperbaiki kesuksesannya dia. Jadi dia coba untuk bekerja keras ya. Dia ingin matching sama kamu sekarang, karena dia merindukan kamu, sangat rindu kamu. Tapi dia sadari sebagian dari mereka ini ada yang kehilangan pekerjaan ya, dipecat, makanya dia merindukan kamu. Jadi situasinya dia mencari kestabilan dari hubungan orang lain. Bisa jadi dia jadi orang ketiga lagi dalam hubungan orang lain, demi keuangan sebelum kembali ke kamu, karena dia tidak mau terlihat lemah. Dan benarkah dia lupakanku? Dia coba untuk mengendalikan healingnya dia dengan bekerja ya, sama dengan kayak kamu. Tapi dia tahu dia harus jujurkan, dia merindukan kamu, dia nggak bisa melepaskan kamu. Di sini dia juga kehilangan rasa optimis ketika sudah berpisah dengan kamu karena ada skandal. Nine of Wands, the High Priestess, Six of Cups, and the Queen of Swords. Di sini kamu malah coba untuk menutup diri ya ke dia. Kamu juga menutup diri tentang cinta baru, aku lihat. Dan dia memantau kamu juga sebenarnya, stalking kamu. Dia masih merindukan kenangan bersama kamu, memori indah, mesra dengan kamu. Sedangkan kamu di sini sudah membentengi tentang memori ini. Jadi kamu nggak mau di masa lalu terus gitu ya, aku lihatnya. Dan aku lihat memang dia coba untuk bekerja keras, stabilkan lagi keuangannya dia, karena dia ingin datang ke kamu, ingin jujurkan juga ke kamu nantinya, karena dia merindukan kamu. Dia tahu dia menyesal, kecewa, bahkan dia kehilangan optimis, bahkan juga bisa kehilangan pekerjaannya dia ya, aku lihat. Dan dia kecewa sendiri ya. Ya tuh, dia mengalami kehancuran nih guys, aku lihat di sini kehancuran dari keuangannya dia. Jadi kalau aku lihat dia memang mengalami karma buruk ya, dan dia hanya memikirkan dirinya dia sendiri ya. Dia tahu dia harus bisa datang lagi ke kamu untuk menghilangkan kehilangannya dia, yaitu kerugiannya dia lah ya. Jadi dia merindukan komitmen dengan kamu, tapi dia nggak mau dikengkang, dia inginnya bebas. Dia coba untuk lari dari pembayaran karmanya dia ya di sini dengan cara ya mencari petualangan terus ya, dengan berselingkuh ya. Dan aku lihat memang ada sisi lainnya gitu ya. Jadi dia tahu dia harus memperbaiki kesalahan yang dia buat. Dia harus bisa sembuh, bisa bangkit lagi, membayar karma, dan bertanggung jawab atas karmanya untuk
kembali lagi ke kamu, sukseskan lagi. Tapi di sini sifatnya dia yang selalu dominan, yang selalu mengontrol. Ketika dia kembali dengan kamu, kesuksesan dia raih, kestabilan dia raih, pada akhirnya dia akan selalu mengendalikan dan selalu datang dan pergi. Jadi kalau aku lihat, dia selalu tidak bisa kesendirian, ya. Ada rasa takut tentang rahasia, ada rasa takut kesendirian. Jadi dia, kalau aku lihat ya, dia orangnya bimbang untuk move on, bimbang untuk sembuh, karena dia nggak bisa hidup kesendirian atau berjauhan dengan kamu tanpa ada seseorang di sisinya. Dia merasa dengan orang ada di sampingnya itu dia akan bahagia, padahal tidak, ya. Dan ini membuat dia banyak masalah tentang keuangan nantinya, ya, karena dia merasa ya harus ada seseorang di samping dia terus menerus gitu, ya. Dan dia jadi ragu tentang spiritualnya juga, karena tidak bisa setia dengan komitmen. Aku lihat di sini dia akan mendapati kabar kehancuran dari karir, dari jabatan, dari keangkuhannya juga dia bisa hancur, ya, egonya. Dan dia akan coba untuk mengabari kamu, menunggu waktu yang tepat. Tapi di sini memang dia ada rasa penyesalannya, kecewa dari skandalnya dia sendiri, karena dia selalu mementingkan nafsunya dia, ya. Dan aku lihat memang dia mempunyai dua planning sebenarnya. Dia mau kembali sama kamu nanti, ya, ada rasa keinginan kembali karena dia melihat kamu sudah sukses, sudah dewasa, dan dia coba untuk datang, ya, datang dan pergi, hanya ingin membuat kamu trauma. Ya, jangan, ya. Kalau aku bilang jangan, kamu harus bisa kuat. Dan dia harus benar-benar belajar bertanggung jawab untuk sembuh, yaitu dengan cara membayar karmanya dia dengan kehancuran yang dia alami, ya, dengan langkah dia sendiri, cara dia sendiri, ya, di sini. Karena ini adalah sikap dari cerobohnya dia, kebodohannya dia demi kebebasannya. Dan aku lihat memang dia nekat nih nanti mau kembali sama kamu, karena dia merasa dia kehilangan hartanya atau materinya selama bercerai dengan kamu ataupun berpisah dengan kamu. Banyak kegagalan yang dia jalani atau dia alami, ya, aku lihatnya seperti itu. Dan the Eight of Pentacles ini in reverse, jadi ya dia bosan dengan kebebasan dia terkadang, bahkan sekarang dia udah bosan dengan cara bebasnya dia. Tapi karena dia mengalami, ya, kebangkrutan, kalau aku lihat di sini, mengalami kegagalan, mengalami kesulitan, ya, dalam keuangan, kerja tapi nggak ada hasil uangnya, ya, sehingga sebagian dari mereka juga dipecat. Ini membuat dia bertahan dengan berselingkuh karena untuk stabilkan lagi kebahagiaan dia dan keuangan sebelum kembali ke kamu. Benarkah dia sudah lupakanku? Belum, tapi dia coba untuk lupakan kamu. Tapi ternyata dia kehilangan kontrol. Dia masih mengingat kamu, merindukan kamu. Dan ya, dia coba untuk lari dari tanggung jawabnya dia atas karma buruknya dia, yaitu kehancuran. Dan di sini dia akan berani nekat, ya, untuk bisa ngabarin kamu, tapi hanya memberikan luka, trauma atas masa lalu. Dan aku lihat di sini dia sudah banyak sekali kegagalan, ya, tentang reputasi, tentang hasil. Karena dari sikap cerobohnya inilah dia harus memperbaiki karakter buruknya, yaitu tentang kebebasan, ya.
Dan aku lihat dia sebenarnya optimis dengan sikap dinginnya dia bisa mengontrol emosionalnya dia bisa mengontrol situasi sesuai keinginannya dia. Tapi ini akan hancur ya, akan hancur dari resiko yang dia ambil untuk bisa bebas dari sebuah hubungan. Dan di sini coba untuk minta maaf ya. Nanti dia ke kamu dan dia mengatakan kalau pekerjaan dia bermasalah dan dia mendapat predikat buruk atau dipandang buruk, banyak orang yang gak suka dengan dia, dan dia menjadi materialistis, kekurangan uang terus menerus, datang ke kamu hanya memberikan emosional, memberikan suatu kesulitan hidup kamu. Karena di sini kamu sudah bisa komitmen dalam hidup kamu untuk bekerja, sukseskan karir kamu di sini. Jadi dia harus bisa bertanggung jawab, harus bisa selesaikan apa yang sudah dia mulai. Ya, hasil dari perselingkuhannya dia ini, kebahagiaan sesaatnya dia ini menghancurkan karir, menghancurkan kebahagiaan dia dengan kamu dan juga orang ketiganya nanti, karena dia mengalami satu kehancuran, mengalami suatu sakit hati yang sangat dalam, bahkan bangkrut ya, tentang keuangan. Dia coba untuk datang ke kamu, meminta maaf, menjelaskan dia mendapati reputasi yang buruk dari kebodohan dia sendiri, tapi dia datang juga hanya membuat kamu luka lagi nantinya ya. Dia melihat kamu sebagai the empress, seseorang yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan pembelajaran, penuh dengan kesabaran, dan juga penuh dengan spiritual komitmen, dan bisa diajak susah, bisa diajak senang gitu ya. Aku melihatnya. Dan di sini memang dia coba untuk bisa memperbaiki tentang keuangannya dia. Tapi ketika dia sukses, dia akan gunakan untuk kesenangan dia pribadi ya, karena ada the Six of Wands and the Nine of Pentacles. Dan dia gunakan untuk mendapatkan perhatian orang banyak karena dia merasa sukses tentang keuangan dan hubungan. Pada akhirnya dari egonya dia menjadi orang yang sangat depresi ya. Dia coba untuk bisa melepaskan karma buruknya dia ya, tapi dengan sikap yang tidak komitmen terus. Jadi selalu ingin semaunya dia gitu ya. Dan di sini dia masih mempertahankan egonya dia ya, narsisnya dia. Jadi cara dia melepaskan depresinya ya dengan cara berselingkuh lagi, karena itu bisa mempertahankan kestabilan hidupnya dia. Ya, the Nine of Swords in the reverse. Jadi kalau aku lihat ya, dia coba untuk mendapatkan pertolongan ya dari teman-temannya, tapi ini membuat dia tertahan atau menjadi orang yang defensif, ketakutan sendiri dari sikapnya dia, karakternya dia sendiri ya. Dan aku lihat dia ada rasa menyesal sih. Menyesal banget karena sudah menduakan kamu, meninggalkan kamu, bahkan juga dia sudah berselingkuh dari kamu. Ada rasa penyesalan masih tersimpan di dia, sangat dalam ya. Dan aku lihat memang banyak sekali skandal terjadi dalam hidupnya, dan dia selalu diteror dari orang-orang yang memuja dia atau yang menginginkan dia. Dia merasa terteror sendiri. Dia selalu dibayangi ya tentang kehancuran, dihantui tentang karma, bisa sebagai 7 tahun atau 7 turunan ya. Tapi dia juga berfantasi tentang kesuksesan pribadinya dia.
Ya, dia kecewa. The Seven of Cups, Eight of Cups, and the Magician. Jadi gini guys, ketika dia kecewa dengan satu targetnya atau pilihannya dia, orang-orangnya sekitarnya dia membuat dia kecewa, so otomatis dia akan meninggalkan itu dan coba untuk bisa memanipulasi lagi, trik ya. Jadi ketika dia kecewa dengan fantasinya, dia lakukan trik lagi, manipulasinya ya, untuk bisa mempertahankan kamu. Ini bisa dengan magic ataupun telepati ya di sini, untuk bisa pertahankan energi keberuntungannya kamu. Dia masih mempertahankan kamu sih dalam diamnya dia. Ya, karena dia konflik batin pada dirinya dia sendiri. Ya. Apalagi melihat kamu di sini sudah bisa kritik sangat dalam. Nah, ini membuat dia konflik batin ya, tentang kesuksesan yang dia raih itu, apakah dia bisa sukses atau tidak tanpa kamu. Dan dia juga menjadi orang yang dramatis ya, melihat kamu tuh sudah pesimis. Untuk mempertahankan dia tuh kamu sudah pesimis, maka dia akan gunakan trik untuk bisa kembali ke kamu menggunakan metode alam bawah sadar ataupun dengan kata-kata rayuan, janji-janji ya, hayalan. Karena dia melihat kamu di sini sudah bisa memegang kendali dalam hidupmu, bahkan kamu juga sudah menjadi orang yang sudah absen lah dari hidup dia gitu ya. Dia coba untuk menerima pandangan hidup tentang karakter kamu yang sudah berubah atau sikap kamu yang berubah ya di sini. Jadi kamu coba mengimbangi permainan dia. Ibaratnya gini, lo bisa manipulasi, gue juga sama bisa, gitu ya. Jadi membuat dia itu drama dalam hatinya sendiri, dan banyak sekali konflik dari masa lalu ini datang lagi ke dalam hidupnya dia dengan orang-orang yang dia jalani sekarang, ya. Dan aku lihat di sini ya, kamu coba untuk move on dengan cara memanipulasi perasaan kamu juga ke dia, sehingga kamu coba untuk bisa meninggalkan hubungan yang penuh dengan kebohongan dan drama ya, dengan cara membahagiakan diri kamu sendiri dan coba untuk berdamai dengan sesuatu yang sudah memang kamu harus endingkan gitu ya. Heart to heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Chemistry, there's a strong magnet attraction here. And separation, time apart from your partner is on the horizon. Jadi memang selama kalian berpisah ini ya, dia baru merasakan loh, kalian ini sebenarnya ada chemistry bagi dia setelah ada perpisahan. Yarkullah. Jadi dia baru merasakan setelah tidak komunikasi. Ya Allah, Rabbi, Allahu Akbar. Ya, dia baru merasakan ketika tidak ada conversation dengan kamu tuh, ternyata kamu adalah belahan hatinya dia. Ya, selama tidak komunikasi, selama berpisah, maka dia akan coba untuk mengetrik kamu. Tapi di sini kamu coba untuk imbangi permainan dia. Kamu mempertahankan komitmen kamu dalam bekerja, karir itu yang kamu pikirkan. Dan di sini dia coba untuk menghayal kalau dia akan sukses, lebih sukses tanpa kamu, tapi itu hanya fantasi. Sehingga dia akan gunakan manipulasi atau topengnya dia, bisa secara kasat mata ataupun dengan cara nyata, ya. Itu dengan telepati ataupun black magic, atau dengan kata-kata rayuan ya, tindakan yang membuat kamu terlena. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku, Lucky Entertainment. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.